di Kampung Perak Jaya, Kecamatan Kericikanan, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Ahmad Musa Siregar. Kita tanyakan mengenai saat ini Kampung Perak Jaya meraih juara 1 lomba desa Kabupaten Siak dan mendapat 5 besar di Provinsi Riau. Ini prestasi yang luar biasa dari Bapak Panghulu atau kepala desa, sehingga bisa mewakili Kabupaten Siak untuk Provinsi Riau. Apa upaya beliau, katanya kepada beliau apa sehingga menjadi desa terbaik di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau? Apa upaya ya Bang untuk bisa meraih prestasi tertinggi itu? Untuk kita maju ke provinsi itu masih banyak sih yang mau kita benahi kan, bandingkan kawan-kawan kita, termasuk kita belum ada taman hijau, itu yang ada pemberdayaan masih kurang kan, itu yang perlu kita tingkatkan dibandingkan desa-desa lain. Berdayaannya mulai dari hulu sampai hilir udah ada, kita baru nyoba tapi belum berhasil kan, itu kita nyoba pisang kalpen di situ kan, itu yang kita unggulan kita nanti di Kampung Simpang Perak Jaya. Berarti selain itu upaya kita yang lain Bang, kayak untuk misalnya biar masyarakat ini semakin adalah kepedulian terhadap pembangunan di kampung ini gimana tuh? Saja kalau kita nengok dari desa lain itu, kita kalau administrasi bisa masih alhamdulillah. Cuma ketika kemarin itu kita dari pemberdayaan belum ada yang menghasilkan dari hulu ke hilir kan, itu masih kita tahap uji coba kemarin kan di situ. Kedua, RTH kita belum punya. Inilah rencana mau kita buat di sini kan, taman hijau bermain kan di daerah perkantoran. Ini kita udah mulai dari tempat olahraganya kan, itu di kedepannya mungkin banyak sih kita udah belajar dari desa-desa yang lain yang udah masuk ke tingkat provinsi itu. Ya, kalau skala nasional ya, itu desa terbaik nasional itu kan dia lengkap gitu. Iya. Ada sarana olahraga, sarana bermain, taman hutan desa, ya, taman wisata desa. Itu upaya kita Bang, biar sampai ke tahap itu berapa lama kira-kira kita targetkan tuh? Kita nyoba ini kita mulai dari awal kan, kita udah belajar dari kemarin itu kan, apa sih ketinggalan kita itu. Kita coba konsultasi sama masyarakat, sama perusahaan-perusahaan yang di dekat kita, mana tahu nanti apa namanya ada bantuan dari perusahaan itu, kita CSR-nya. Kemarin kita udah bilang ke perusahaan, kita udah kirimkan, kenapa kita nggak masuk, kita minta bantuan CSR-nya, nanti entah 50-50, mungkin dari Pemda nanti 50, mungkin bisa dari perusahaan 50% kan, gitu kira-kiranya kan, untuk membuat untuk meningkatkan kegiatan lah, umpamanya taman. Kalau kita kan dekat dengan PT RAPP, ada enggak PT RAPP yang bantu kita Pak Panghulu? Ini memang banyak, asal kita ya istilahnya konsultasi kita sampai sekarang masih bagus dengan pihak perusahaan kan, itu masih bagus, baik dari segi kesehatan, dari pendidikan, dari kegiatan-kegiatan lain masih alhamdulillah. Terus gini, ini kan sekarang ini ada koperasi Merah Putih baru launching kemarin ya di Indonesia kan, itu kan ada kan koperasi kan memiliki anggaran 3M walaupun bentuk pinjaman, tapi ini kan bisa dibenahi untuk memajukan desa secara ekonomi berimbas kepada pembangunan lain gitu. Ditambah dengan adanya Bumkam gitu. Itu upaya Pak Panghulu biar ini sinergi untuk membangun kampung kita gimana? Kita sebenarnya usaha kita di sini dari Bumkam kita udah termasuk maju, bisa nomor 2 di Kecamatan Kericikanan kan. Jadi masuknya koperasi Merah Putih, kita harus masuk, jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin kan, itu. Jadi kita mencari kira-kira untuk meningkatkan koperasi Merah Putih itu apa sih usaha yang belum ada di Bumkam ini, sama di Kaudaya yang kita kan ada juga nih. Jadi kita masih mencari solusi itu kan, itu. Tapi alhamdulillah programnya nanti kan kita sesuai dengan yang ada di sana. Seperti katanya kita buat klinik bersama, nanti ada namanya gudang, nanti kan distributor, itu masih kita jalin lah, masih kita pantau kemarin kan, itu. Ya karena udah setelah launching ini kan rata-rata desa ya kampung kan berlomba-lomba untuk mengejar itu ya. Karena semakin cepat membuka usaha, semakin cepat perputaran ekonomi berputar di desa atau kampung itu kan. Itu upaya kita untuk koperasi Merah Putih secepatnya Pak Panghulu. Tahap awal jelas kita akan mempersiapkan dulu, mulai dari kantornya, dari gedungnya, itu perlu kita persiapkan. Bahkan kita sebenarnya belum tahu sih kayak mana sih ke depannya koperasi Merah Putih ini kan, itu bentuk pinjaman. Jadi kami masih sama bapak kami itu berunding, kalau untuk gedung, untuk kantor mungkin kami
memperdayakan yang udah ada gitu. Jadi kalau kita membangun dari awal gedung, kantor, Iya, mungkin dananya menghabiskan angka bahaya sekian, ya. Sementara bulan harus dibayar ya, harus dibayar. pinjam. Jadi ini kita lagi sama kawan-kawan masih musyawarah, kita mempergunakan gedung yang ada aja. Nah, Kita kan ada gedung kita yang yang kosong-kosong lah ya. Nah, itu nanti. Jadi kita masih berpikir ini. Jadi seandainya nanti kita buat dari gedung, kita menghabiskan anggaran, kata bulan besok udah bayar. Iya, iya, Kita iya, masih iya, bingung iya. juga Karena sih. pinjaman ya. Ada pinjaman kan itu. Jaminannya dana desa ya. Tadi, kan ya. Ya, ini kan untuk desa terbaik. Tentu kan banyak yang dikelola ya. Iya. Baik dari ekonominya, pembangunannya, kan masyarakatnya. Iya. Itu menurut Pak Pengelola gimana? Bisa diramu antara Bumkam ya, Koperasi Merah Putih, UKM yang ada di Kampung Perak Jaya ini tidak saling benturan gitu? Nah itu yang kita rencanakan sekarang ini kan yang kita pelajari kan Bungkam ini kan dia udah ada unit kodenya udah ada, unit sistem pinjamnya udah ada, unit perdagangannya. Makanya kita untuk pelajari untuk kode Merah Putih ini usaha apa sih yang kita buat ke depannya yang nggak ada berbenturan sama masyarakat. Iya, iya. Kan itu yang kita pelajari dulu kan itu. Mungkin kalau skala besarnya, kalau bisa tulisnya otomatis kita tidak mengganggu sama masyarakat kan kita di distributornya. Iya, berarti kita rencana distributor lah ya. Misalnya daripada mereka jauh-jauh ke Pekanbaru belanja, cukup di Koperasi Merah Putih ya gitu ya. Itu yang Tapi harga lebih sama dengan di Pekanbaru gitu ya. Nah, jadi kayak beras nanti bawahnya kan biasanya orang kan belanja ke Kerinci. Kalau bisa nanti kita kan langsung minta DO, bisa kita langsung ke pabriknya. Iya, iya, iya. Itu. Tapi kan masih sosialisasi juga sama masyarakat ini kan. Iya, iya, iya. Tentu karena ini koperasi pemerintah mungkin agak lebih dimudahkan dengan Bulog kan dan lain-lain lah. Itu Karena ini kan yang menggagas ini kan Bapak Presiden ya, iya. Prabowo Subianto. Kalau Tentu kita semua dapat, usaha tuh pasti membantu lah gitu ya. itu. Berarti ini berapa lah istilahnya kan punya Pak Pengelola kan punya Pak Kadis kan punya target sekian bulan begini itu berapa lama kira-kira? Kita sebenarnya ini kan belum masih apa namanya? Dana kan belum turun ini. Iya, iya. Yang jelas kan dari awal tadi bilang kita mempersiapkan dulu kapasitasnya dulu, kantornya, gudangnya. Nah, itu dulu. Nah, itu makanya kan ada kantor kita ini kan perlu kita benahi, kita rehat dulu kan itu. Baru nanti kita pokoknya mau belanja pokoknya kan gitu kan. Nah, jenis-jenis usaha apa sih yang mau kita buat? Tentu kita kalau kami di sini mungkin lebih cenderung kita ke distributor dulu. Oh, Ya, iya, pupuk kita harus langsung ke pabriknya. Nah, kan gitu. Ini yang terakhir untuk lomba desa ya kita kan akan benahi berbagai macam gitu. Iya. Lomba desa kan setiap tahun ada gitu. Iya. Ada berapa lama kira-kira target Pak Pengelola bisa 3 besar nasional gitu? Kita masuk provinsi dulu kan itu. Kalau Iya, kita iya, ini untuk target ke nasional lah gitu. Ada enggak itu? kami kemarin kami targetkan di 3 tahun Mas. Dari awal sekarang ini. Iya, 3 Karena tahun. kita bukan satu hal yang mudah untuk membuat suatu kayak RTH, taman kan kita kecuali udah ada dana kita kan itu. Iya, iya, iya. Nah, itu. Berarti ada rencana ke nasional nih. Insya Allah ada rencana. Iya. Kita udah istilahnya kita kan udah paham dikit-dikitnya kan untuk masuk ke nasional itu apa sih yang perlu dibenahi kan. Iya, iya. Kita belajar dari kemarin itu, pokoknya kayak dari Bengkalis kita tengok profil desanya memang udah jauh dan itu. Iya, iya. Itu. Yang jelas di situ harus ada pemberdayaan itu mulai dari hilir sampai ke hulu. Iya, iya. Karena kita pisang kalpen di sini kan baru baru berbuah, belum apa istilahnya pemasarannya belum ada kan itu. Jadi kita tanam ada 2 hektar kemarin, kalau ini udah berbuah nanti berarti kan nanti kita sediakan sing penampungannya, pokoknya nanti kerjasama sama KUD, apa nanti KUD Merah Putih, nanti kita produksi di sini apa buat keripik apa pisang goreng, nanti masyarakat kan bisa ikut kerjasama nantinya. Iya, iya. Berarti yang Pak Pengelola harapkan ada kerjasama dengan masyarakat lah ya. Pasti, memang tujuannya itu. Iya, iya. Nah, pokoknya udah berhasil itu kan. Nah, nanti masyarakat nanti kita tampung di KUD, nanti masyarakat kan bisa nanti yang untuk pisang keripik berapa, yang untuk digoreng berapa, untuk pisang makan berapa kan. Ya, itu. Iya, iya. Dengan itu tentu UMKM kita juga berkembang ya kan. Berjalan. Kalau UMKM berkembang tentu masyarakat mau apapun yang diminta Pak Pengelola ya kan. Pasti. Iya, iya. Jadi bicara dengan Bapak Aim Siregar, semoga rencana beliau yang sangat baik untuk masuk desa terbaik nasional, walau sulit tapi beliau tetap berupaya penuh semangat sehingga target beliau di 3 tahun ke depan bisa minimal provinsi dan nasional bisa masuklah minimal masuk ke nasional walaupun di 10 besarnya gitu ya. Iya, iya. Anda bisa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.